Gebrakan transfer Persebaya mencuat. Hilangnya duet Dejan Tumbas dan Tony. Paul Munster gembleng fisik pemain. Target Munster hadapi Persija Jakarta. Kerugian Persebaya saat hadapi Persija. Sembuh cedera, Malik Rizaldi saatnya tampil. Gebrakan transfer Persebaya mencuat. Menariknya, Persebaya Surabaya kini tengah dikaitkan dengan beberapa nama baru untuk digaet jelang gelaran Liga 1 musim depan. Satu nama yang dikabarkan mencuat ke radar Persebaya Surabaya adalah tokoh penting Arema FC yang sedang apes nasibnya, yakni William Marsilio. William Marsilio yang dirumorkan ke Persebaya Surabaya tersebut merupakan gelandang serang asal Brasil yang sempat mencetak 5 gol dan 7 assist untuk Arema FC di Liga 1 2024. Jika melihat secara peluang, Persebaya Surabaya bisa-bisa saja menggoda William Marsilio yang tengah apes nasibnya di Arema FC. Semenjak Arema FC dilatih oleh Zegoms di paruh kedua Liga 1 2024, William Marsilio seolah kehilangan tempatnya di Singo Edan. Bahkan, William Marsilio beberapa kali tak menembus daftar susunan pemain dari Arema FC era Zegomes dan sempat terlibat permasalahan internal. Melihat kondisi dari William Marsilio tersebut, tentu Persebaya Surabaya bisa memanfaatkannya dengan menggembosi Arema FC demi menggait sosok asal Brasil tersebut. William Marsilio bisa dijadikan opsi pengganti slot asing dari Gilson Costa yang kian mendapat sorotan tajam dari para bonek karena performanya yang belum kunjung memuaskan di Persebaya Surabaya. Menarik untuk dinantikan bagaimana skema transfer Persebaya Surabaya jelang Liga 1 2025 mendatang. Hilangnya duet Dejan Tumbas dan Tony. Diketahui 2 pertandingan terakhir Persebaya sudah tidak terlihat lagi di lini tengah duet Dejan Tumbas dan Tony Firmansyah, padahal duet Dejan Tumbas dan Tony Firmansyah terlihat sukses saat Persebaya Surabaya menghadapi Persib Bandung. Berkat duet mereka, Persebaya Surabaya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pertandingan menghadapi Persib Bandung. Salah satu kunci kemenangan Persebaya Surabaya adalah duet antara Dejan Tumbas dan Tony Firmansyah di lini tengah. Persebaya Surabaya telah mengalami masa-masa sulit di awal musim kedua Liga 1, namun setelah melakukan beberapa perubahan strategi dan pemain, Persebaya Surabaya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu kunci kemenangan Persebaya Surabaya adalah duet antara Dejan Tumbas dan Tony Firmansyah di lini tengah. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, sangat senang dengan penampilan duet Dejan Tumbas dan Tony Firmansyah. Mereka adalah 2 pemain yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan yang sangat baik. Mereka telah menjadi salah satu kunci kemenangan kami di pertandingan menghadapi Persib Bandung, kata Paul Munster. Namun dengan alasan kenapa tiba-tiba pertandingan selanjutnya Paul Munster tidak memasang keduanya sebagai starting line-up. Padahal duet Dejan Tumbas dan Tony Firmansyah diharapkan bonek untuk menjadi duet paten di lini tengah untuk mendapatkan kemenangan yang lebih banyak di musim ini. Mereka telah menjadi salah satu kunci kemenangan Persebaya Surabaya dan diharapkan terus bekerja sama untuk membantu tim mereka meraih kemenangan. Paul Munster gembleng fisik pemain. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah peningkatan kondisi fisik pemain. Ia berharap intensitas latihan yang tinggi dapat membantu pemain mengembalikan kebugarannya sebelum libur Hari Raya Idul Fitri dan melanjutkan kompetisi setelahnya. Seperti yang saya katakan, mereka selalu memiliki program latihan. Kami akan melakukan latihan fisik yang cukup intens. Kami masih punya waktu, ujar Paul Munster. Paul juga menyebutkan bahwa dia telah berbicara dengan pemain secara individu tentang perasaan mereka, dan sejauh ini, kondisi pemain dalam keadaan baik. Semua orang segar dan siap bekerja, tambahnya. Kondisi 2 pemain, Malik Rizaldi dan Kadek Raditya, masih dalam pemantauan tim medis. Keduanya sudah absen dalam beberapa laga terakhir karena cedera, namun Paul Munster optimistis mereka akan segera kembali berlatih dan bermain. Meski kehilangan pemain-pemain berkualitas menjadi tantangan tersendiri, Paul Munster tetap optimis dan percaya dengan kemampuan para pemain lainnya
untuk mengisi kekosongan tersebut. Target Munster hadapi Persija Jakarta. Persebaya Surabaya siap menghadapi Persija Jakarta dalam laga Liga 1 Indonesia pada 12 April 2025 dengan tekad kuat untuk memutus rantai kekalahan. Pelatih Bajul Ijo, Paul Munster, menegaskan bahwa timnya tidak boleh kehilangan poin dan harus terus mengincar kemenangan di setiap pertandingan. Ini adalah mentalitas kami. Kami dalam momentum yang baik, tetap bekerja keras, dan fokus untuk menang tanpa memperdulikan lawan, ujar Munster dengan penuh keyakinan. Pelatih asal Irlandia Utara ini juga menegaskan bahwa fokus utama timnya adalah menjaga konsistensi permainan tanpa terganggu oleh kekuatan lawan. Dalam 3 laga terakhir, Persebaya tampil impresif dan terus berusaha mempertahankan posisinya di papan atas klasemen, sementara Liga 1 Indonesia 2024-2025. Performa solid yang diperlihatkan sejak putaran pertama membuat Persebaya menjadi salah satu tim yang diperhitungkan dalam perburuan gelar juara musim ini. Munster pun menargetkan hasil maksimal dalam 7 pertandingan tersisa. Seperti yang saya bilang, ini pertanyaan lucu, karena kalian tahu bagaimana mentalitas saya dan tim, ucap Munster sambil tersenyum. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang matang, Persebaya bertekad untuk tampil maksimal dan mengamankan 3 poin dalam duel krusial melawan Persija Jakarta. Kerugian Persebaya saat hadapi Persija. Menjelang pertandingan Persebaya Surabaya hadapi Persija Jakarta, Paul Munster harus menerima kenyataan pahit karena kehilangan beberapa pemain kunci. Francisco Rivera, Dejan Tumbas, dan Arief Catur Pamungkas dipastikan absen dalam pertandingan penting ini. Munster menyadari absennya 3 pemain tersebut menjadi tantangan besar bagi timnya. Namun, ia tetap optimis pemain lain bisa memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka. Munster juga menegaskan kondisi ini merupakan ujian bagi seluruh skuad Persebaya Surabaya. Ia meminta pemain yang mendapat kesempatan bermain untuk menunjukkan mentalitas dan kualitas terbaiknya. Paul Munster harus memutar otak untuk menemukan pengganti yang sepadan seperti Rivera dan Dejan Tumbas. Tanpa sang gelandang kreatif, Persebaya Surabaya harus mencari cara lain untuk menciptakan peluang di lini depan. Persebaya Surabaya masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan dalam laga ini. Nama-nama seperti Gilson Costa, Mohamed Rashid, dan Bruno Moreira harus mengambil peran lebih besar dalam pertandingan nanti. Sembuh cedera, Malik Rizaldi saatnya tampil. Paul Munster nakoda Persebaya mengungkapkan bahwa Malik Rizaldi yang sempat mengalami cedera kaki, kini kondisinya mulai membaik. Pelatih berpaspor Irlandia Utara itu tengah menyiapkan Malik Rizaldi untuk tampil bersama Persebaya saat menghadapi Persija di Jakarta pada Sabtu 12 April 2025 mendatang. Sekarang saatnya Malik Rizaldi kembali. Semoga hari ini atau besok dia sudah bisa latihan sepenuhnya dengan tim, ucap Paul Munster. Persebaya memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan laga lawan Persija. Dengan kesempatan itu, ia berharap kondisi Malik lebih fit sehingga bisa tampil maksimal ketika diturunkan. Hal yang baik adalah kami tidak memiliki game lagi untuk 2-2 minggu ke depan. Jadi kami memiliki waktu dengan Malik untuk membangunnya, ucapnya. Sementara untuk persiapan tim secara keseluruhan, saat ini ia sedang fokus untuk menggembleng fisik para pemain Persebaya. Pihaknya ingin skuad Bajul Ijo dalam keadaan prima ketika lawan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.